يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ثمرات الإخلاص 40 يوما عند أهل الاختصاص. وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي مكحول رضي الله عنه قال ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وروينا عن سهل التستري رحمه الله قال من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات ومن لم تظهر له فلأنه عدم الصدق في زهده. فقيل لسهل كيف يظهر له الكرامة؟ قال يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء. وقال سهل التستري رضي الله رحمه الله تعالى نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سر وعلانية لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. ومن هنا قيل إن زينة الموعظة إخلاص النصيحة فيها ونجحها بحسن الاستماع ممن قصدها. وقال عامر بن عبد القيس إذا كان الكلام من القلب صدع في القلب وإذا كان من اللسان لم يجاوز الآذان. ولما كان كلام السلف مرادا به وجه الله حل في الأسماع وأثبت في القلوب. وسئل الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله عن قول الحسن البصري إذا لم يكن العالم زاهدا كان عقوبة على أهل زمانه. وقال لأنه يتكلم بغير إخلاص ولا عمل فلا يقع كلامه في قلوبهم ولا يثبت فيسمعون ولا يعملون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله wa syukurillah ala ni'matillah salawat dan salam kepada Rasul. Meneruskan pengajian kita Kitab Bustanul Arifin Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam bab ikhlas, di mana apa buahnya seseorang beramal dengan ikhlas, berbuat dengan ikhlas, ada hasilnya, ada buahnya, lahir dari keikhlasannya hikmah, karamah, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, karena orang tersebut mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Diriwayatkan dari Imam Al-Tabi'i, Imam Makhul, terkenal beliau di dalam orang-orang tabi'i di zaman-zaman ratusan setelah Rasulullah wafat, 100 lebih
mereka adalah tabi'in, menemui dengan sahabat-sahabat Imam Makhul, ahli tafsir dan ahli hadis radhiyallahu anhu. Qala ma akhlasa 'abdun qattu 40 yawman, tidak seseorang ikhlas ya dengan karena Allah 40 hari illa dhaharat janabi'ul hikmah min qalbi ala lisani, illa niscaya Allah keluarkan katanya cabang-cabang ilmu hikmah dari hatinya sampai ke lisannya, mengucapnya. Hatinya orang-orang yang ikhlas, al-ikhlas tempatnya di hati, amalnya ikhlas karena Allah, geraknya, usahanya, jalannya, dia dalam ibadah, di dalam taat, di dalam jihad, dia ikhlas karena Allah, nanti Allah keluarkan dari hatinya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat mutiara-mutiara hikmah, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Diriwayatkan Imam Sahal Ibn Tustari rahimahullah juga daripada tabi'it tabi'in. Man zahida fid dunya 40 yawman sadiqan min qalbihi mukhlishan fi dhalik dhaharat lahu al-karamat. Yang kedua, kata Imam Sahal, siapa orang yang zuhud di dalam dunianya, tidak condong kepada kemewahan dunia, ya, dia condong kepada akhirat, didahulukan cinta hubbul akhirah, dia istiqamah di dalam zuhudnya selama 40 hari saja, shadiqan min qalbi, dengan kejujuran, kesungguhan dari hatinya, mukhlishan fi dzalik, dengan penuh ikhlas di dalam dia menjalankan kezuhudannya 40 hari, dhaharat lahul karamat, akan nampak terhadap dia karamah-karamah. Masya Allah, kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan. Wa man lam tadhhar lahu, apabila 40 hari enggak keluar itu karamatnya, fali annahu adi masidqa fi zuhdi, karena enggak ada kejujuran, kesungguhan di dalam zuhudnya. Kalau dia zuhud benar-benar, zuhud kepada dunia, artinya tidak condong, tidak cinta kepada dunia, dia utamakan ke akhiratan, maka dia 40 hari tersebut keluarlah karomat-karomat. Masya Allah. Kalau enggak, tanya, dia enggak jujur, enggak sungguh-sungguh di dalam zuhudnya di dunia ini. Ditanya lagi oleh penanya Imam Sahal, kaifa tadhhar lahul karamat, bagaimana bisa muncul karomah-karomah dari orang tersebut? Qala ya'khudhu ma yasha, dia bisa mengambil segala sesuatu kama yasha, dengan semaunya dia, min haitsu yasha, dengan kehendak Allah Subhanahu. Orang alim, orang yang zuhud, orang wali, dia apapun gerak-geriknya dijaga oleh Allah, diatur oleh Allah dengan kehendak Allah Subhanahu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kita enggak bisa berbuat sesuatu yang kemauan kita. Tapi orang wali, orang yang mendapat karamah, dia mau apa aja gampang. Dia berbuat apa aja gampang. Dikasih oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu. Gerak-geriknya berkah. Ya, apa yang dia mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka kemauan apa aja di sisi Allah diturutin, karena dia orang-orang aulia. Imam Sahal lagi rahimahullah, nadhar al-akyas fi tafsir ikhlas, para ulama pakar-pakar ilmu, ya, orang cendekiawan ahli ilmu, dia melihat bagaimana tafsir ikhlas di dalam Al-Qur'an. Falam yajidu ghair hada, tidak didapati tafsir ikhlas. Artinya apa? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah. Bahwasanya dia jadikan gerak-geriknya, diamnya, di dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan terang benderang, ya, semuanya karena Allah yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengapa-ngapain karena Allah, karena Allah, karena Allah. La yumazzijuhu syai', tidak dicampuri dengan suatu niat-niat yang lain. Tidak ada niat jiwa, raga, enggak ada. Untuk badan, untuk diri, enggak ada. Wala hawa, enggak ada untuk hawa nafsu, ikuti hawa nafsunya. Syaitan enggak. Wala dunia, dia enggak ikutin
kemewahan dunia, keendak dunia. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak mau sibukkan semuanya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat ikhlas katanya ada 3 tingkatan. Yang tinggi, yang menengah, yang rendah. Yang tinggi, ya'mal abdu lillah wahdah. Kalau dia beramal segala-galanya, dia esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia peruntukkan dia keharibaan Allah. Imtithalan li amrih. Dia melaksanakan sesuai dengan perintah. Qiyaman bihaqqi ubudiyatih. Dia tegakkan hak-hak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Ikhlas yang menengah, ya'mal li thawabil akhirah. Ikhlas yang menengah yang kedua adalah dia kalau beramal untuk akhirat, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang paling rendah, an ya'mala lil ikram. Dia beramal pun untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak muliakan dunia, dia tidak mencari keselamatan dunia, kesenangan dunia, tetapi dia minta itu semuanya penghormatan kepada Allah, mengagungkan Allah. Kita solat mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada ini semuanya, bisa-bisa amalannya riya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in huna qila inna zinatul mau'izah ikhlasun nasiha fiha. Dari sini kata beliau, dari ikhlasnya seseorang bermau'izah, bernasihat, berpidato, bagaimana manfaatnya itu nasihat, itu mau'izah. Dengan apa? Ikhlas. Dia ikhlaskan ucapan-ucapan yang dia ngajar, yang dia baca, yang dia pidato, yang dia khutbah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat itu berguna. Wa nujhaha bihusnil istima'. Bagaimana orang yang bisa sukses di dalam mendengar mau'izah dengan ikhlas yang memberikannya? Husnul istima'. Cakepkan pendengaran. Simakkan telinga kita mimman qasadaha, bagi orang yang dia maksud, yang mendengar mau'izah hasanah dengan ikhlas, pembacanya nasihat, begitu juga pendengarnya dengan baik, dia maksudkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Amir ibn Abdul Qais, salah satu pakar sufi, idza kana al-kalam minal qalb sa'ada fil qalb. Kalau ucapan kalimat itu keluarnya dari hati, masuk nembus ke hati. Wa idza kana minal lisan, kalau omongan itu hanya keluarnya dari lisan, lam yatazawazil adzan, enggak lewat hanya kuping doang, masuk ke kuping doang, enggak masuk ke hati. Ma kharaja minal lisan, ma kharaja minal janan, ma kharaja minal lisan talaggahul adzan. Pepatah yang lain, ma kharaja minal lisan talaggahul adzan, wa ma kharaja minal janan talaggahul janan. Masya Allah. Kalau seseorang bicara hanya dari lisan saja, masuknya hanya ke kuping. Tapi kalau bicaranya ikhlas dari hati, diterima sama hati. Masya Allah. Begitu. Walamma kana kalamu salaf muradan bihi wajhullah, begitulah semua para salafus saleh kalau dia berbicara kalimat-kalimatnya, dia peruntukkan keharibaan Allah dengan ikhlas. Halla fil asma, masuk di dalam pendengaran, bertempat di hati orang yang mendengar. Wa uthbita fil qulub, ditempatkan omongan tersebut, mau'izah tersebut, kalamus salaf di hatinya, masuk, rembes ke hatinya. Itu para salafus saleh. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya daripada perkataan Imam Hasan Al-Basri, idza lam yakun al-alimu zahidan, kalau bukan seorang alim dia zuhud kepada dunia, dia enggak cinta kepada dunia, dia tidak condong kepada keduniaan, kana ugubatan ala ahli zamanih. Bahaya kalau alim tersebut hubbud dunia, kalau alim tersebut cinta kepada dunia, wah, yang mendengarnya, yang mendengar kalimat-kalimatnya menjadi siksa buat ahli zamannya, penghuni zaman itu. Ya Allah. Kenapa? Li'annahu yatakallam bighairi ikhlas. Karena si alim tersebut yang enggak zuhud,
ya, bahkan dia hubbud dunya, berbicara dengan tidak ikhlas dan dia tidak mengamalkan itu omongannya. La haula wala quwwata illa billah. Fala yaqa fi qulubihim, enggak masuk ke hati orang. Pembicaraannya enggak masuk, hanya ke lisan, dari lisan ke telinga saja, enggak masuk ke hati. Tapi orang-orang yang zuhud, alim-alim zuhud, yang alim aulia, dia berbicara masuk ke dalam hati. Ya Allah. Wala yathbut, kalau dia tidak ikhlas, tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak zuhud di dalam dunianya, omongan tersebut tidak masuk ke hatinya dan tidak mantap, tidak bersemayam di hati. Fa yasma'un, dengerin doang tapi wala ya'malun, pendengarnya enggak mengamalkan. Betul, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani bi sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.